Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa kembali untuk mengupas atau membahas beberapa persoalan yang tampak sederhana dan itu seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa sekalian, membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dalil yang dapat kita rujuk sebagai anjuran, juga sebagai rujukan tentang keharusan bagi kita untuk belajar, mempelajari, memahami, mengerti dan juga mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi tahukah kita para pemirsa bahwa tidak semua kondisi, tidak semua keadaan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Setidaknya ada 4 keadaan di mana kita justru dimakruhkan dan tidak dianjurkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah pada saat kita sedang berada di dalam beberapa gerakan yang terdapat di dalam sholat, seperti ketika sedang rukuk, ketika sedang sujud, atau ketika sedang duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Di dalam gerakan-gerakan tersebut kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Artinya para pemirsa, yang sangat dianjurkan adalah hanya ketika kita sedang dalam keadaan berdiri. Itu pun yang sangat dianjurkan adalah hanya pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ketika posisi sebagai makmum dan ketika imam sedang membaca surah Al-Fatihah maupun surah atau beberapa surah dari Al-Quran, itu pun juga seorang makmum atau para makmum juga tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Mengapa? Karena bagi makmum yang dianjurkan hanya membaca surah Al-Fatihah saja, dan setelah itu tidak dianjurkan untuk membaca ayat ataupun surah yang lain. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, dalam keadaan kita sedang berada di toilet atau juga sedang mengantuk yang amat sangat, maka kita juga sangat-sangat dianjurkan untuk tidak membaca Al-Quran. Nah, yang terjadi juga ketika kita sedang mengantuk atau menguap, menguap yang diakibatkan kantuk yang amat sangat, kita juga tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Atau ketika kita sedang membaca Al-Quran kemudian kita menguap karena kantuk, maka sebaiknya baca Al-Qurannya dihentikan sejenak. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan akan mengubah bacaan yang itu pada nantinya akan bisa mengubah makna atau arti dari ayat Al-Quran yang kita baca. Dan kondisi yang keempat, para pemirsa sekalian, adalah ketika seorang khatib sedang berkhutbah, maka kita sebagai pendengarnya juga tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kewajiban kita adalah mendengarkan khutbahnya, dan kita tidak dianjurkan untuk membaca ayat Al-Quran ataupun surah-surah yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah para pemirsa sekalian, inilah 4 keadaan atau 4 kondisi di mana kita sebagai umat Islam justru tidak dianjurkan untuk membaca
ayat atau surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.